Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di segmen talk show bareng Muslimah. Yani kita berbicara santai terkait hal aktivitas-aktivitas. Kali ini kita kedatangan tamu yang milenial banget, yang muslimah banget, terus pernah jadi aktivis muslimah, terus entrepreneur juga. Ya langsung aja kita kenalkan, ini dia Titin Uliawati. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak konten creator ya. Terima kasih atas sambutan yang gemuruhnya, sangat berkesan sekali ya. Halo sahabat muslimah semuanya, semoga sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah, amin. Saya Titin Uliawati, seorang muslimah biasa yang belum punya banyak pengalaman luar biasa, nggak seperti yang Ang bilang tadi. Dan alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk mengobrol, sharing di podcast kali ini. Jadi salam kenal semuanya. Baik, gimana kabarnya? Baik ya. Terus selama pandemi ini aktivitas apa sih yang Titin lakukan? Boleh dong sharing ke kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, kabar baik, sehat. Semoga Farhan juga baik ya. Kalau aktivitas aku sendiri selama masa COVID-19 sih nggak terlalu banyak ya, karena kita juga sedang lockdown, sekolah ataupun aktivitas luar kita dibatasi, dipindahkan, dilaksanainnya di rumah seperti anjuran pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi ini gitu. Jadi aktivitasnya tetap kuliah seperti biasa dengan sistem daring menggunakan Zoom ataupun Google Meet gitu. Dan bisa dibilang sih lebih banyak di dunia virtual lah kali ya sekarang. Selebihnya ya aktivitas bareng keluarga, ya enggak sih? Nah, ada nggak sih tips-tips untuk menghindari kejenuhan atau boring ketika pandemi ini gitu loh? Karena kan jujur ya, kalau saya sendiri itu boring lah, bete lah gitu di masa pandemi COVID-19 ini. Hal yang kita ingin lakukan ya seperti kegiatan biasa gitu, ya gerak pun tidak bebas gitu loh. Coba dong kasih tipsnya. Nah, kalau tips untuk ngilangin rasa boring atau jenuh selama aktivitas di rumah ini sih kayaknya aku kurang ahli ngasih tips gitu ataupun ampuh. Tapi teman-teman bisa coba ngelakuin hal-hal yang teman-teman suka. Misalkan kalau suka berdiskusi, berbincang, ngobrolin masalah dari A sampai Z, bisa ngegunain aplikasi video conference atau ngebuat forum diskusi, buat sesekali ngisi waktu luang gitu kan. Atau coba hal-hal baru selama masa karantina ini. Apalagi muslimah, kayaknya udah banyak yang bereksperimen dengan masakan-masakan, bikin kue, atau coba resep terbaru dari negara orang, misalkan Korea. Dari mulai tteokbokki sampai yang viral kemarin ini, dalgona coffee, itu bermanfaat juga buat perkembangan motorik kita, selain untuk ngisi waktu luang. Apalagi kalau diisinya kan dengan hal-hal yang kita sukai, waktu tuh nggak kerasa cepet berlalu gitu. Dan sekarang kan perkembangan IT nih dari waktu ke waktu makin melesat. Kalau teman-teman nggak mau boring tapi mager buat ngelakuin hal-hal yang kayak tadi, tapi pengen ilmu juga, bisa ngedengerin kajian-kajian dari sosial media, YouTube ataupun Instagram yang udah banyak banget nyediain kajian-kajian gitu. Karena kalau misalnya kita
ngadirin langsung secara live itu nggak memungkinkan gitu, kenapa enggak gitu loh. Dan sekarang ini kan ada kebijakan baru nih yang keluar dari pemerintah, bisa disebut dengan new normal gitu. Aku mau tahu sih pendapat dari Farhan mengenai hal itu gitu, gimana tuh? Loh, kok balik nanya? Oke, kalau menurut aku sendiri ya yang eh, tadi ditanyakan tentang soal new normal yang sekarang menjadi kebijakan pemerintah itu, tetap kita menjalankan aktivitas kita, tapi dengan satu, jangan lupa tetap memerhatikan kesehatan ataupun protokol kesehatan gitu kan, yang sudah diimbau oleh pemerintah. Contohnya tetap mencuci tangan setelah memegang sesuatu ataupun hendak makan ataupun sebagainya, itu yang namanya new normal ya. Tetap memerhatikan protokol kesehatannya gitu loh. Itu menurut aku sih gitu ya. Iya bener banget sahabat. Terkait kebijakan pemerintah tentang new normal itu, gimana pun nantinya kita harus siap buat ngejalaninnya dengan tidak melupakan protokol kesehatan yang udah kita lakuin, yang udah kita jalanin sebelumnya di masa-masa pandemi ini gitu. Semoga kedepannya bakal baik-baik aja, nggak ada masalah apapun, dan semua sehat selalu gitu. Amin. Dan kembali ke topik mengenai mengisi waktu luang. Kalau menurutku nggak bisa dipungkiri sih ya, karena banyak banget cara yang dilakuin buat mengisi waktu luang kita biar nggak boring, ataupun karena karantina di rumah ini emang kerasa jenuh gitu. Apalagi segala hal udah disiapin, aksesnya bener-bener luas. Jadi drakor salah satu jalan yang dipilih untuk mengisi waktu luang itu. Oh iya, karena banyak juga ya sahabat muslimah yang ya sukanya nonton drakor ya kan, apalagi kenal dengan BTS segala macem lah. Ya aku jujur nggak tahu ya. Nah itu ya. Jadi nonton film, drakor, bahkan drama Cina yang udah mulai banyak dikenal dan populer di kalangan warga plus 62 kita ini menjadi jalan jitu yang diambil guna ngilangin boring atau kegabutan yang dirasa selama karantina. Bahkan yang dulunya nggak tahu tentang perdrakoran atau dunia perkipopan yang kayak yang bilang tadi, BTS, EXO, Blackpink, Twice, sekarang jadi tahu dan kenal karena adanya ruang dan waktu buat mengaksesnya, dan pun mudah didapat. Disediain di banyak aplikasi streaming atau offline, dari mulai yang free sampai yang berbayar, kayak Netflix, Eflix, View, Drakor.id Plus, bahkan WTV. Jadi kita nggak bisa memungkirinya gitu. Oke, tadi kan kita ngebahas eh, ya solusi untuk menghindari kejenuhan ataupun boring di masa pandemi ini, sampai kita bahas drakor dan dracin segala ya kan. Nah, dengar-dengar kamu juga kan pernah menjadi seorang aktivis ya kan ya. Ya kan? Pernah kan ya? Wow, kalau disebut aktivis sih mungkin sekarang udah jadi mantan kali ya, karena udah lumayan gak aktif juga. Dan untuk organisasi, aku berada di Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO sampai sekarang. Terus pernah gabung juga di gerakan ITP yang digagas oleh Kalaude Munafar. Kalau ini nggak lama, tapi banyak banget yang didapat. Kayak pola pikir baru, pengetahuan pastinya, dan bahkan relasi, itu sih yang penting. Tanpa aku jelasin gimana dalamnya atau kegiatan ITP juga, mungkin teman-teman udah hafal dan tahu ya. Karena konteksnya nggak akan keluar dari kata jangan pacaran, sudahi atau halalkan gitu. Tapi aku nggak sehatam itu kalau ditanya tentang berat atau enggak jadi aktivis muslimah itu. Karena kan seperti yang tadi aku omongin, apapun itu kalau kita ngelakuinnya dengan rasa suka, itu bakal kerasa ringan dan enjoy aja.
Apalagi kalau sesuatu itu bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang banyak. Kenapa nggak kita coba? Gitu. Nah, itu dia sahabat muslimah. Ada tips-tips dari Titin Mulyawati untuk menghindarkan satu kejenuhan ataupun boring di masa-masa pandemi seperti ini. Tapi jangan lupa, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, terus komen, dan klik tombol subscribe, juga nyalakan loncengnya agar kita selalu semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke. Nah, dan dengar-dengar juga Titin Mulyawati ini itu seorang entrepreneur muda dan memiliki usaha kecil-kecilan. Ya, bener gak tuh? Coba deh kasih share lah, barangkali ada sahabat muslimah ingin membuat usaha tapi ragu gitu loh. Coba. Iya, ini lagi coba masuk ke dunia usaha kecil-kecilan aja di bidang kuliner kayak cemilan ringan gitu. Aku join sama sepupuku. Yang mau kepo juga boleh. Nama Instagramnya @ayaliku_. Sekalian promosi nih ya. @ayaliku_. Kalau kita sendiri sih pas mau mulai coba buat usaha, modalnya itu berani aja. Atau bisa dibilang nekat kali ya. Ya intinya mulai dari apa yang kita bisa dulu, apa yang kita punya dulu, kecil-kecilan dulu nggak apa-apa. Insya Allah kan nanti bisa berkembang. Terus yang nggak kalah penting tuh jangan terlalu mikirin duit. Pokoknya gimana caranya biar produk kita dikenal banyak orang dulu, tapi meski pintar-pintar ngatur cash flow juga, kayak manage pengeluaran, pemasukannya gitu. Nah tips ini tuh kita anut dari seorang CEO dari Dropbox kalau nggak salah. Iya gitu. Tuh sahabat muslimah, itu tipsnya itu nekat. Kalau kita pengen usaha, ada niat buat berbisnis, modalnya nekat. Ya barangkali bermanfaat ini. Terima kasih juga Titin Mulyawati udah share bareng dengan kita untuk sahabat muslimah. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng. Ya terima kasih juga Farhan atas kesempatannya kali ini, dan untuk semua sahabat muslimah yang udah mau dengerin obrolan ini, terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Jika ada yang baiknya boleh diambil dan yang buruknya dibuang jauh-jauh. Nah, mungkin itu saja untuk sahabat muslimah. Nantikan konten-konten kami di Talkshow Milenial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.